melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Xiao Chen sudah sampai di akhir lintasan surgawi. Dengan melewati lintasan ini, Xiao Chen dan kelompoknya akan mencapai alam yang lebih tinggi. Ketika akan memilih gerbang, seorang pria di ranah supreme datang. Dia menyerang kelompok Xiao Chen. Dampak kekuatannya membuat semua kelompok Xiao Chen pingsan, kecuali Xiao Chen dan si hitam. Mereka berdua bertarung melawan pria supreme. Dari pertarungan tersebut, Xiao Chen sampai tidak sadarkan diri. Namun, Xiao Chen masih bisa bangkit dengan kekuatan yang lebih kuat. Ketika melihat teknik petir yang dikeluarkan oleh pria ranah supreme, Xiao Chen menyadari serangan tersebut dapat membantu kultivasi tubuh fisiknya. Maka dari itu, dengan sengaja Xiao Chen memprovokasinya. Sebuah teknik dilepaskan oleh pria ranah supreme. Kekuatan dari teknik itu sangat luar biasa. Telapak tangan Buddha keluar, melesat ke arah Xiao Chen dan si hitam. Mereka berdua terkena serangan dan terpental. Kali ini, mereka berdua benar-benar tidak memiliki kekuatan yang setara dengan ahli supreme. Teknik kembali dilepaskan mengurung Xiao Chen dan hitam. Kilatan petir menyambar tubuh mereka, namun Xiao Chen tidak menghindar. Sesaat, raut wajahnya berubah. Teknik body tempering cooling taekwondo miliknya telah menerobos. Aura meluap-luap dari tubuh Xiao Chen. Garis emas bersinar di tubuhnya. Menggabungkan kekuatan spiritual dengan tubuh fisik akan menjadi kekuatan yang tidak terbatas. Di lain sisi, kekuatan garis keturunan si hitam yang sebelumnya tidak stabil, kali ini sudah sepenuhnya stabil. Tiba-tiba, terjadi fenomena aneh. Hitam mengetahui, ini adalah teknik pemanggilan rahasia yang hanya bisa dilakukan oleh seseorang yang memiliki penggabungan tubuh fisik dan spiritual. Tubuhnya juga harus memiliki ketahanan tanpa batas. Hitam menatap Xiao Chen. Dia merasa Xiao Chen adalah partner yang sempurna. Hitam berjalan mendekat ke Xiao Chen, mengatakan baru saja dia telah memperkuat teknik rahasia. Mulut si hitam dibuka, bola hitam pun muncul. Bola itu memiliki kekuatan yang sangat kuat. Xiao Chen menyerap informasi yang ada di dalam bola. Di dalam bola terdapat teknik rahasia yang sangat kuat. Hitam juga tersenyum. Dia ingin membiarkan pria ranah supreme mencicipi teknik tersebut. Xiao Chen hanya memerlukan waktu 3 detik untuk menguasai teknik tersebut. Di luar, pria ranah supreme masih menyaksikan bola petir yang mengurung Xiao Chen dan si hitam. Bola petir bersinar, kemudian perlahan hancur. Xiao Chen dan si hitam keluar. Pria ranah supreme tertegun. Dia tidak menyangka Xiao Chen tidak hanya mempertahankan hidupnya, tapi kekuatannya semakin kuat. Seperti yang diharapkan dari seseorang supreme kultivasi tubuh. Mau ditekan dengan cara apapun, dia akan terus bertambah kuat. Dengan demikian, pria ranah supreme akan menggunakan teknik terkuatnya. Dia tidak ingin bermain-main lagi dan mengakhiri semua ini. Xiao Chen melesat maju bersama hitam. Dia akan memperlihatkan teknik terkuat mereka terlebih dahulu. Aura berwarna biru yang melindungi pria ranah supreme dihancurkan oleh hitam. Dia terus maju. Wajah pria ranah supreme tercengang, tidak percaya melihat teknik si hitam yang sangat kuat. Itu adalah teknik yang telah ditingkatkan oleh si hitam. Peningkatan ini sangat mengerikan. Xiao Chen juga tertegun dengan teknik tersebut. Benar-benar mengerikan. Teknik ini mengkonsumsi seluruh kekuatan Xiao Chen. Dia merasa tidak bisa menggunakan teknik ini terlalu sering. Setelah melepaskan teknik tersebut, pria ranah supreme dikalahkan. Xiao Chen merasa ujian di sini telah selesai dan dia berhasil melewatinya. Berpindah ke alam yang lebih tinggi. Pria ranah supreme yang sebelumnya dikalahkan oleh Xiao Chen, saat ini dia sedang duduk. Dia dapat merasakan koneksi ke tubuh klonnya telah terputus. Pria ranah supreme merasa kesal karena klon miliknya telah dihancurkan. Kembali ke tempat Xiao Chen, mereka semua perlahan tersadar. Kepala dan tubuh mereka terasa sakit. Xiao Chen bergegas kembali ke kelompoknya. Melihat kelompoknya sudah tersadar, dia mengatakan, formasi teleportasi telah dihancurkan. Jadi untuk saat ini, hanya Xiao Chen dan si hitam yang bisa masuk ke alam yang lebih tinggi. Xiao Chen merasa khawatir dengan kelompoknya. Huiji menyuruh Xiao Chen tidak perlu khawatir. King juga mengatakan, asalkan mereka meningkatkan kekuatan, tidak akan terlambat untuk pergi ke alam yang lebih tinggi dan menyusul Xiao Chen. Yang lainnya juga sependapat. Semua orang sangat bersemangat dan meyakinkan Xiao Chen mereka akan segera menyusul Xiao Chen ke alam yang lebih tinggi. Xiao Chen pun berpisah dengan kelompoknya. Tangan Xiao Chen bersinar. Dia bersiap mengeluarkan sebuah tinju. Pukulan menabrak udara di depan Xiao Chen. Gerbang poin muncul dari pukulan tersebut. Kelompok Xiao Chen terkejut melihat kekuatan yang dikeluarkan Xiao Chen. Beastmaster merasa
Xiao Chen benar-benar gila. Dia dapat merasakan jika dia sendiri memaksa masuk ke dalam gerbang Poid, tubuhnya akan langsung hancur. Xiao Chen mulai berjalan masuk bersama si hitam. Dengan perlindungan tubuh fisik si hitam dan cincin emas Xiao Chen, mereka berdua menerobos masuk. Xiao Chen menoleh ke belakang, kemudian mengatakan, "Aku akan menunggu kalian semua di alam yang lebih tinggi." Setelah menyelesaikan perkataan, gerbang Poid mulai berfluktuasi. Susunan ruang tidak stabil, perlahan mulai hancur dan menghilang. Kelompok Xiao Chen masih tertegun melihat kekuatan yang ditunjukkan Xiao Chen. Berpindah ke ruang hampa, si hitam dan Xiao Chen sedang menghadapi turbulensi ruang. Kekuatannya sangat kuat. Formasi teleportasi yang sebelumnya memiliki izin Dao Surgawi dari alam yang lebih tinggi, sehingga mudah dilewati. Sementara mereka masuk secara paksa melalui saluran ruang hampa. Ini bisa dibilang melawan hukum langit. Xiao Chen juga mengetahui mereka dapat pergi ke alam yang lebih tinggi dengan cepat dan tepat menggunakan formasi teleportasi. Tapi, dengan cara yang mereka lakukan saat ini, Xiao Chen tidak akan bisa menentukan ke alam mana mereka diteleportasi. Sebuah formasi muncul di depan Xiao Chen. Melihat hal itu, Xiao Chen merasa senang. Dia mengajak hitam pergi ke formasi tersebut. Mereka pun masuk. Di sebuah tempat dengan batu yang menjulang tinggi dan hutan di sekitarnya, sebuah formasi ruang muncul di tempat tersebut. Dari dalam formasi, Xiao Chen dan si hitam keluar. Mereka mendarat di atas tanah. Si hitam bertanya, di alam mana mereka berada? Xiao Chen memejamkan mata, memeriksa keadaan sekitar. Xiao Chen tersenyum, ini adalah alam pedang. Si hitam juga tersenyum, ini akan menjadi hal yang menarik. Xiao Chen mengatakan, ini bukan hal yang baik. Hitam bertanya, apakah alam ini sangat berbahaya? Xiao Chen mengatakan, terdapat seseorang di alam pedang yang mendapatkan berkah dari surga. Dia dapat membunuh kultivator tubuh. Itu artinya, selama Xiao Chen ada di sini, dia harus memperhitungkan gerakannya. Si hitam menggoda Xiao Chen. Apakah itu berarti Xiao Chen tidak bisa leluasa? Xiao Chen terdiam dan merenung, namun dia masih membenarkan perkataan si hitam. Berpindah ke keluarga Bai alam pedang. Seseorang melangkah keluar. Itu adalah paman ketiga. Dia tidak menyangka akan datang hari di mana dia dibebaskan. Pria yang melepaskannya mengajak paman ketiga pergi ke lobi. Paman ketiga sudah tidak sabar ingin bertemu dengan Bai Sisi. Dia berpikir, Bai Sisi, patriark keluarga Bai, telah menemui jalan buntu. Berpindah ke ruang pertemuan keluarga Bai. Semua orang telah berkumpul menunggu kedatangan paman ketiga. Melihatnya datang, Bai Sisi memanggilnya senior. Dia berharap dengan membebaskan paman ketiga, dia akan melakukan sesuatu untuk keluarga Bai. Kalau bisa menyelesaikan tugas ini, Bai Sisi berjanji akan membebaskannya. Paman ketiga bertanya, apa yang membuat Bai Sisi mengeluarkannya? Bai Sisi mengatakan, seseorang telah membunuh banyak master keluarga Bai. Bahkan saudara kedua telah dibunuh. Bai Sisi ingin paman ketiga membereskannya. Paman ketiga langsung tersentak ketika mengetahui saudara keduanya telah mati. Namun itu bukanlah masalah. Dia juga merasa ada hal yang baik karena kematian saudara keduanya. Kalau dia tidak mati, Bai Sisi tidak akan bisa mendapatkan posisi patriarknya saat ini. Dengan kematian saudara kedua, paman ketiga juga terbebas dari penjara. Bai Sisi sangat kesal mendengar perkataan paman ketiga. Dia tidak ingin membahas omong kosong dengannya. Ini menyangkut keselamatan keluarga Bai. Dia kembali bertanya, apakah paman ketiga bersedia atau tidak? Kekuatan yang kuat dilepaskan oleh paman ketiga. Dia meraung. Apakah kau telah kehilangan akal sehat? Sekarang, kau ingin menyuruhku membantu keluarga Bai. Mendengar perkataannya, Bai Sisi langsung berdiri. Dia berjalan mendekat ke paman ketiga, kemudian berkata, saat ini, aku memang membiarkanmu keluar. Tapi, kau jangan berpikir, aku tidak akan berani membunuhmu. Paman ketiga mendekatkan wajah, kemudian mengatakan, aku ragu, kau bisa melakukannya. Apakah aku benar, Patria? Di samping, wajah Jianping sangat menyeramkan. Dia juga meragukan hal itu. Sebuah pedang melesat menembus dada Bai Sisi. Itu adalah Bai Jianping yang menikamnya dari belakang. Paman ketiga sangat senang. Dia mengatakan, waktu Bai Sisi telah habis. Saatnya Bai Sisi turun dari posisi Patria. Dia menyerang, memukul Bai Sisi. Berpindah ke barak pasukan keluarga Bai. Tiba-tiba tempat tersebut bergetar. Semua orang menatap ke arah yang sama.
Mereka melihat pedang Propon terbang. Pedang itu melesat menuju tangan paman ketiga. Kemudian dengan cepat, pedang itu melesat menusuk dada Bai Sisi. Dia terjatuh sambil memegang dadanya. Dia sangat menyesal. Jika bukan karena pedangnya diambil oleh Xiao Chen, dia tidak akan bernasib seperti ini. Jianping tertawa senang ketika melihat Patria akan segera mati. Bai Sisi mengatakan, leluhur Bai Wusan ada di sini. Apakah mereka tidak takut dengan tindakannya? Jianping tertawa. Dia mendekat dan berkata, apa yang mereka lakukan telah disetujui oleh Bai Wusan. Wajah Bai Sisi langsung terkejut mendengar hal tersebut. Bai Jianping mengatakan, leluhur sudah lama tidak puas dengan cara kerja Bai Sisi. Bai Sisi tidak bisa memimpin keluarga ke kejayaan, tapi malah membawa keluarga ke keadaan menurun. Leluhur kuno sudah lama mengisyaratkan untuk mengganti Patria. Paman ketiga memperkuat cengkraman pada leher Bai Sisi. Setelah membunuhnya, paman ketiga melepaskannya. Bai Jianping sangat senang. Keluarga Bai akan menjadi miliknya. Semua tetua memberi hormat kepada Patria baru. Jianping menoleh ke paman ketiga, meminta membereskan Xiao Chen. Paman ketiga tidak mempermasalahkan. Dia akan segera membereskan Xiao Chen. Berpindah ke Gunung Jianming. Paman ketiga ada di sana. Dia menatap ke depan dan terkejut. Kenapa saluran poinnya tidak bisa terbuka? Tiba-tiba dia tersentak, merasakan seorang kultivator tubuh dan menebak. Apakah itu adalah Xiao Chen? Dia bergerak menuju sumber aura. Di lain sisi, Xiao Chen menatap ke depan. Dia dapat merasakan seseorang dari keluarga Bai telah datang. Jadi waktunya untuk beres-beres. Xiao Chen dan si hitam telah lama menunggu. Sesaat kemudian, Xiao Chen dan si hitam telah lama menunggu. Namun orang tersebut masih belum muncul. Hitam bertanya, sekuat apa keluarga Bai itu? Xiao Chen menjelaskan, keluarga Bai dibagi menjadi 3 tempat. Domain misterius atas, domain misterius tengah, dan domain misterius bawah. Dan di mana saat ini mereka berada adalah domain misterius bawah. Kalau Xiao Chen tidak salah, di sini terdapat 3 sekte, 2 praksi, dan 8 keluarga besar. Ketiga sekte dan 2 praksi memiliki kekuatan yang mendominasi yang terkuat di domain misterius bawah. Di antara 8 keluarga, keluarga Bai berada di peringkat ke-7. Meski keluarga Bai berada di peringkat ke-7, mereka juga memiliki leluhur yang merupakan ahli di ranah Supreme, sedangkan anggota lainnya adalah sampah. Hitam bertanya, jika dibandingkan dengan tubuh klon milik Supreme yang mereka hadapi sebelumnya, sekuat apa Supreme keluarga Bai? Xiao Chen menjawab, itu tidak bisa dibandingkan. Meski klon yang mereka hadapi hanyalah klon Supreme Buxin, Supreme Buxin yang asli memiliki basis kultivasi yang sangat kuat. Tidak mungkin bisa dibandingkan dengan Supreme dari keluarga Bai. Hitam mulai berpikir kalau Xiao Chen akan bertemu banyak Supreme di alam pedang, karena dia adalah kultivator ranah tubuh. Selain itu, Supreme Buxin telah mengetahui identitas asli Xiao Chen. Xiao Chen mengatakan, sebagian besar Supreme menghabiskan waktu dalam pengasingan untuk berkultivasi. Tidak akan mudah memaksa mereka untuk keluar. Asalkan mereka pandai dalam menyembunyikan identitas, itu tidak akan masalah. Adapun Supreme Buxin, yang satu ini memang akan menjadi masalah. Tapi sekarang, hal itu masih bisa dikesampingkan. Ternyata, pria ranah Supreme sebelumnya yang dihadapi oleh Xiao Chen dan si hitam bernama Wuxin. Ketika Xiao Chen mengobrol, seseorang datang. Itu adalah paman ketiga keluarga Bai. Akhirnya dia telah sampai. Begitu sampai, dia langsung merasakan aura kultivator tubuh dan menanyakan apakah pemuda di depannya adalah Xiao Chen. Xiao Chen tidak menyembunyikan identitas. Tanpa banyak bicara, paman ketiga mengeluarkan serangan kepada Xiao Chen. Aura kuat menekan tubuh Xiao Chen. Paman ketiga sangat yakin dengan kekuatannya. Namun sayang, kekuatan tubuh fisik Xiao Chen sangat kuat. 2 aura yang mencoba menekannya langsung hancur begitu menyentuh tubuh Xiao Chen. Paman ketiga terkejut. Kultivator tubuh fisik yang ada di depannya jauh lebih kuat dari apa yang dia bayangkan. Pantas saja dia bisa membunuh begitu banyak orang dari keluarga Bai. Kemudian dia berteriak, "Nak, kuakui kau memang kuat. Hari ini aku akan menunjukkan perbedaan kekuatan antara kita berdua." Dari pukulan paman ketiga muncul aura macan. Pukulan itu diarahkan ke kepala Xiao Chen. Namun, serangan tersebut ditangkap dengan sangat mudah oleh Xiao Chen. Tidak hanya tertangkap, telapak tangan paman ketiga dipatahkan olehnya. Paman ketiga sangat terkejut dengan kekuatan pemuda yang dia lawan. Setelah mematahkan tangan, Xiao Chen melepaskannya. Kemudian dia menyuruh paman ketiga kembali menyerang. Pedang Propon pun dipanggil.
Pedang itu melesat datang ke tangan paman ketiga. Xiao Chen mengejek pedang tersebut, mengatakan itu adalah pedang yang jelek. Paman ketiga melompat sambil mengeluarkan teknik tribulasi pedang surgawi tingkat 2. Namun Xiao Chen tidak gentar, dia mengangkat tangannya untuk melawan teknik pedang menggunakan pukulan. Namun serangan pedang tidak berhasil. Paman ketiga dibuat terkejut, dia kembali mempersiapkan teknik selanjutnya. Pedang diangkat tinggi-tinggi, pedang itu memanggil petir dari langit. Petir diperintahkan menyerang Xiao Chen bersama dengan pedangnya. Namun Xiao Chen tidak khawatir. Dia kembali melepaskan tinju untuk melawan pedang yang datang. Pukulan dan pedang saling beradu. Namun serangan pedang berhasil dikalahkan oleh Xiao Chen. Begitu Xiao Chen akan melepaskan pukulan, paman ketiga berubah menjadi sebuah bayangan dan menghilang. Xiao Chen tidak menyangka orang tersebut malah kabur. Sampah tetaplah sampah. Tapi Xiao Chen tidak berpikir paman ketiga akan bisa melarikan diri darinya. Tubuh Xiao Chen bergetar, kemudian menghilang dari tempat tersebut.